Kisah-kisah besar seringkali hanya mengenang nama-nama besar dari sang raja-raja, pahlawan, tokoh-tokoh yang dipercayai mengubah sejarah. Namun, di balik gemerlap tahta dan kemenangan perang, selalu ada kisah-kisah kecil, kisah-kisah tentang kesetiaan yang tak terbalas, tentang pengorbanan yang tak dihargai. Inilah kisah Uria orang Haete, seorang prajurit gagah berani yang namanya mungkin tak sebesar Daud, rajanya, namun integritasnya bersinar jauh lebih terang di tengah kegelapan dosa. Ketika raja-raja lain memimpin pasukan mereka ke medan perang, Raja Daud memilih untuk tetap tinggal di Yerusalem. Mungkin karena ia telah mencapai puncak kemuliaan, merasa nyaman dengan kekuasaannya, atau mungkin sebuah kelelahan yang tak kasat mata telah merayap ke dalam jiwanya. Namun, justru di saat ketenangan itulah, dikala penjagaan dirinya lengah, benih dosa mulai ditaburkan. Suatu sore, dari atas atap istananya yang megah, mata Daud menyapu pemandangan Yerusalem. Cahaya senja keemasan menyelimuti kota, namun pandangannya tertuju pada satu pemandangan, seorang wanita yang sedang mandi. Wanita itu adalah Batsheba, istri dari prajurit setianya, Uria orang Haete, yang saat itu sedang bertempur gagah berani di medan perang Rabah. Kecantikan Batsheba memikat Daud. Kecantikan yang memudarkan akal sehat, menenggelamkan moralitas, dan membakar nafsu yang tak terkendali. Ia tahu Batsheba adalah istri orang, seorang wanita yang seharusnya dihormati, dilindungi. Namun, kekuasaan yang besar seringkali melahirkan arogansi, keyakinan bahwa aturan tidak berlaku bagi seorang raja. Daud segera mengirim orang untuk menanyakan tentang wanita itu, dan setelah tahu siapa dia, ia tetap tidak mengurungkan niatnya. 2 Samuel 11 ayat 4, lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya yang berhubungan dengan darah haid, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dan dari perbuatan gelap yang singkat itu, muncullah konsekuensi yang mengubah segalanya, Batsheba mengandung. Sebuah berita yang membawa kepanikan bagi Daud. Dosa yang ia sangka bisa ia sembunyikan, kini berwujud sebuah nyawa yang tumbuh. Inilah awal mula intrik, kebohongan, dan pengkhianatan yang akan segera menyelimuti kisah seorang prajurit yang setia, Uria. Perang di Rabah adalah neraka. Panas terik menyengat, debu beterbangan, dan setiap hari adalah pertaruhan nyawa. Di tengah kekacauan itu, Uria adalah pilar. Bukan karena dia lahir dari darah Israel, melainkan karena dia memilih untuk mengabdikan diri sepenuhnya. Ia berjuang untuk Raja Daud, ia berjuang untuk bangsanya yang baru, dan ia berjuang untuk tabut Allah yang suci. Bagi Uria, perang bukan hanya kewajiban, melainkan sebuah bentuk ibadah. Dan di setiap malam yang dingin, di bawah langit yang penuh bintang, ada satu wajah yang menghangatkan hatinya. Batsheba, sang istri tercinta, yang kecantikannya selalu menjadi bayangan yang menguatkannya. Lalu, di tengah desingan panah dan denting pedang, sebuah pesan datang. Sebuah perintah yang tak terduga, Raja Daud memanggilnya kembali ke Yerusalem. Kebingungan melintas di wajah Uria, namun tak ada keraguan. Ada secercah harapan di hatinya. Mungkin sebuah misi penting? Sebuah pengakuan atas keberaniannya? Atau mungkin, hanya sebentar saja, ia bisa memeluk Batsheba. Dengan semangat yang membara, ia meninggalkan medan perang, tak menyadari bahwa ia melangkah menuju perang yang jauh lebih kejam di istana. Yerusalem adalah dunia yang berbeda. Istana Raja Daud yang megah terasa asing setelah berbulan-bulan di bawah langit terbuka. Raja Daud menyambutnya dengan senyum. Senyum yang tampak ramah, namun di baliknya tersimpan rahasia kelam. Raja menanyakan kabar peperangan, seolah-olah semua baik-baik saja, seolah-olah dia peduli. Lalu, datanglah perintah itu. 2 Samuel 11 ayat 8, lalu Daud berkata kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, seorang pelayan raja mengikutinya dengan membawa hidangan dari raja. "Pulanglah ke rumahmu, bersantaplah, beristirahatlah dengan istrimu." Kata-kata itu terdengar seperti anugerah.
Namun bagi Uria, seorang prajurit yang tak mengenal kompromi dalam kesetiaan, itu adalah sebuah kemewahan yang tak pantas. Bagaimana mungkin ia menikmati kenyamanan sementara saudara-saudaranya di medan perang berjuang dalam kesengsaraan? Bagaimana mungkin ia tidur di ranjang empuk sementara tabut Allah sendiri berdiam dalam tenda? Hati Uria menolak. Integritasnya tak mengizinkannya. Ia memilih untuk tidur di depan pintu istana, di antara para prajurit lain. Ia ingin tetap merasakan ikatan dengan medan perang, dengan sumpah kesetiaannya. 2 Samuel 11 ayat 11, lalu jawab Uria kepada Daud, tabut Allah dan orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, dan Yoab, tuanku itu, serta pegawai-pegawai tuanku berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, sesungguhnya aku tidak akan melakukan hal itu. Sebuah pernyataan kesetiaan yang menggetarkan. Namun, bagi Raja Daud, kata-kata itu hanyalah batu sandungan yang menyulitkan rencananya yang keji. Raja mencoba lagi, memaksanya makan dan minum hingga mabuk, berharap Uria akan lengah. Tapi Uria tidak goyah. Keteguhannya, kesetiaannya yang polos, justru menjadi pisau yang menusuk hati Daud yang telah ternoda. Ketika semua tipuan gagal, Raja Daud membuat keputusan paling gelap dalam hidupnya. Ia menulis sebuah surat. Sebuah surat yang tersegel, ditujukan kepada Yoab, panglima pasukannya. Dan disitulah ironi terkejam terukir. Raja menyuruh Uria sendiri yang mengantarkan surat yang berisi perintah kematiannya. Uria, dengan hati yang murni dan keyakinan tak tergoyahkan, menerima surat itu. Ia kembali ke Rabah, tak tahu bahwa ia membawa takdir kematiannya sendiri di dalam amplop itu. Ia kembali ke medan perang, bukan sebagai pahlawan yang akan dihormati, melainkan sebagai tumbal bagi dosa yang ia sendiri tak tahu. Di Rabah, Yoab melaksanakan perintah raja. Uria ditempatkan di garis depan, di tengah pertempuran yang paling ganas. Ia bertarung dengan gagah berani, melebihi siapapun, sebuah contoh kesetiaan yang tak tergoyahkan. Namun, secara perlahan, ia merasakan sesuatu yang salah. Barisan pasukannya mulai mundur, meninggalkannya terekspos. Panah-panah musuh menghujam. Tapi rasa sakit yang paling perih bukan dari besi yang menancap di tubuhnya, melainkan dari kesadaran pahit bahwa ia telah dikhianati. Bukan oleh musuh di hadapannya, melainkan oleh rajanya sendiri, orang yang paling ia hormati, orang yang paling ia layani. Ia telah menjadi korban dari sebuah intrik yang keji, sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan. Dalam nafas terakhirnya, Uria mungkin tak mengerti mengapa. Ia mati dengan kesetiaan yang tak terbalas, dengan hati yang hancur karena sebuah tikaman dari belakang. Sebuah kesedihan yang begitu dalam, karena ia seorang prajurit sejati, yang terbunuh bukan oleh keberanian musuh, melainkan oleh kebobrokan moral rajanya sendiri. Dan disinilah kontroversi itu bersemayam, bagaimana mungkin seorang raja yang diberkati Tuhan bisa jatuh begitu rendah, mengorbankan kesetiaan demi menutupi nafsu sesaat? Kisah Uria adalah pengingat abadi bahwa bahkan di bawah mahkota, hati manusia bisa menjadi arena pertempuran antara cahaya dan kegelapan, di mana kadang-kadang, kegelapanlah yang menang, dan kesetiaanlah yang menjadi korbannya. Kabar kematian Uria akhirnya sampai ke telinga Raja Daud. Bagi dunia luar, Uria gugur dengan terhormat di medan perang. Sebuah tragedi yang wajar dalam sebuah peperangan. Daud pasti menghela napas lega, mengira rencananya telah berhasil sempurna. Batsheba pun menjalani masa perkabungannya, sebuah ritual yang diatur sesuai tradisi. Namun, apakah air mata yang tumpah itu murni karena kehilangan, ataukah bercampur dengan rasa takut dan ketidakpastian akan masa depannya? Kita tak pernah tahu. Segera setelah masa perkabungan itu usai, Daud memboyong Batsheba ke istananya. Ia menjadikannya istrinya. Sebuah langkah cepat, rapi, dan seolah-olah tanpa celah di mata publik. Anak yang dikandung Batsheba pun akhirnya lahir. Di permukaan, kehidupan kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ada satu mata yang melihat segalanya, satu keadilan yang tak bisa ditipu. Keheningan istana pecah.
Tuhan tidak berkenan. Perbuatan Daud, yang ia kira telah terkubur rapi, adalah jahat di mata Tuhan. Sebuah kejahatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tuhan mengutus Nabi Nathan, seorang hambanya yang berani, untuk menyampaikan pesan kebenaran. Nathan mendekati Daud, bukan dengan tuduhan langsung, melainkan dengan sebuah perumpamaan yang cerdik, namun tajam bagai pedang bermata dua. Ia bercerita tentang seorang kaya yang tamak, memiliki banyak domba, namun mencuri satu-satunya domba betina kesayangan milik seorang miskin untuk menjamu tamunya. Daud, dengan murka yang membakar, bersumpah bahwa orang kaya itu patut dihukum mati. Lalu, Nathan melontarkan kalimat yang menghantam hati Daud, meruntuhkan semua pertahanan dan penipuan. 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul." Daud, sang raja perkasa, kini tak lebih dari seorang pendosa yang telanjang di hadapan Tuhan. Ia hancur. "Aku sudah berdosa kepada Tuhan," akunya dengan penyesalan yang mendalam. Tuhan, dalam anugerahnya, mengampuni dosa Daud sehingga ia tidak mati. Namun, keadilan ilahi menuntut konsekuensi. Benih dosa yang ditabur Daud akan berbuah pahit dalam hidup dan keluarganya. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Hete itu, untuk menjadi istrimu. 2 Samuel 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, "Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu yang timbul dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada sesamamu manusia. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang bolong." 2 Samuel 12 ayat 14. Oleh karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menghina Tuhan, maka anak yang akan lahir bagimu itu pastilah mati. Anak yang lahir dari Daud dan Batsheba jatuh sakit. Daud berpuasa dan berdoa dengan sangat, memohon belas kasihan Tuhan. Namun, 7 hari kemudian, anak itu meninggal dunia. Sebuah hukuman yang kejam, namun adalah akibat langsung dari benih dosa yang ditanam Daud. Kisah Daud dan Batsheba, yang dimulai dengan pelanggaran sederhana dan berakhir dengan pembunuhan yang keji, adalah salah satu narasi paling kontroversial dan menyedihkan dalam Alkitab. Ini menunjukkan betapa gelapnya hati manusia bahkan yang paling diberkati sekalipun, dan bagaimana kekuasaan dapat merusak. Namun, ini juga menunjukkan keadilan Tuhan yang tak pernah tidur, dan bahwa setiap dosa akan membuahkan konsekuensi, bahkan jika pengampunan telah diberikan. Uria, sang prajurit setia yang gugur tanpa tahu, menjadi pengingat abadi akan harga yang dibayar oleh mereka yang tak bersalah, di tengah intrik dan kebobrokan moral di puncak kekuasaan. Demikianlah kisah Daud dan Batsheba, sebuah pelajaran abadi tentang kejatuhan manusia dan kemurahan ilahi. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan, dan percaya pada pengampunannya yang tak terbatas. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.